dikejar dunia terus, yang begini terus, lagi-lagi yang dipikirkan itu terus. Ya, nggak capek kita dikejar seperti itu. Kita diciptakan oleh Allah, itu tujuannya untuk apa? Tunduk sujud kepada Allah. Kalau kita dunia terus capek, nggak ada kepuasan di dalam hati. Coba orang yang numpuk, ya. Iya, secara dohir kita iya bisa ini, itu cuma nikmat jasmani. Ya, nikmat jasmani itu sudah diberikan gunung satu, minta gunung lagi. Walaupun gunung itu emas, kita udah punya gunung emas nih. Berarti kan kaya, pengen lagi 2. Ya, jadi diperhatikan di situ. Terus gimana supaya kita tidak terus dihancurkan dan dihantui daripada urusan dunia? Dekatkan sama Allah, dipaksa. Ya, waktunya sholat duha, ada waktu sholat duha. Apalagi waktunya kita bisa baca sholawat, baca sholawat. Ya, jangan kita 24 jam seharus itu terus urusannya. Terus apalagi jangan merasa buntu. Oh, saya hidup kayak buntu banget nih, nggak ada jalannya nih. Jangan. Kita harus semangat. Nggak boleh putus asa. Orang yang semangat itu apa? Orang yang semangat itu tidak pernah berkecil hati, itu orang yang semangat. Kalau kita menjadi orang yang gampang berkecil hati, gampang pesimis, mati aja udah, nggak usah hidup. Ya, ngapain hidup sekali dibikin puyeng begini? Apa yang kita takuti dalam dunia ini? Nggak ada yang perlu ditakuti. Kalau kita semangat, semua itu kebuka jalannya. Amin. Pasti. Tapi kalau kita melempem, gimana ini, merasa malu, kayak contoh, ada saudara kita di sini, siapapun di sini merasa malu, jangan malu. Kita ini keluarga. Jangan malu di sini, siapapun, mau muslim, non muslim, silahkan siapapun. Buang rasa-rasa seperti itu. Ya, kenapa dikumpulkan seperti ini? Kenapa kita dipertemukan seperti ini? Supaya lebih baik. Kita kan semuanya berjuang lebih baik. Ada manusia yang sempurna? Nggak ada. Yang sempurna cuma satu. Siapa? Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu. Kita semuanya punya kekurangan semuanya. Apalagi kita tempatnya salah. Ya. Makanya apa yang diperhatikan? Oh iya, aku ada waktu kosong nih, sholat duha. Sholat duha paksa. Di situ dijelaskan di dalam sholat duhanya, Allahumma inna duha'a duha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, jika rizkiku di atas langit, turunin ya Allah. Jika rizkiku di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Jika rizkiku jauh, dekatkan ya Allah. Jika rizkiku haram, halalkan ya Allah. Kita punya Allah yang agung. Jangan lihat orang tuh enak. Lihat Mas Ikhwan, wah kerja enak nih, emas, ya kan? Kan kerjanya di bagian emas nih, enak nih gajian tiap bulannya. Semua orang itu punya masing-masing masalah yang tidak perlu kita ketahui. Ya, jangan kita korek-korek, pasti ada. Semua manusia. Tapi kita dituntut dan diajarkan oleh Rasulullah, setiap kita punya kesusahan, kesulitan, tutup diri kita. Jangan sampai bikin status, wah hidup ini hampa. Jangan. Ya, jangan dibuat status. Cukup ditelan. Kalau kita mau ngomong kepada orang yang paham, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahui. Jangan semua orang dicurhatin. Ya, apalagi yang dicurhatin pusing. Ya udah, gerudel di hati, ya. Iya, aku aja curhat pusing, ya kan? Jadi pusing ketemu pusing. Tapi itulah kehidupan. Yang penting satu, jangan pesimis. Buang, ya. Siapa yang mempunyai rasa pesimis, mempunyai rasa putus asa, gak bakal sukses. Ya. Tapi orang itu yakin, saya pasti bisa. Pasti saya jadi sukses. Itu perintah Allah. Bukan kita tu'ul amal, bukan panjang angan-angan. Tahu tu'ul amal? Tu'ul amal itu panjang angan-angan begini mahayal, ya. Tapi tidak ada pergerakan. Ya. Terus gimana supaya kita hayalan kita jadi nyata, keinginan kita jadi nyata? Jangan menjadi orang tu'ul amal. Tapi apa? Usahakan ibadahnya diperbaiki. Nanti kalau sudah kasih sibuk sama Allah, kasih kerjaan satu aja. Ya, udah. Repot. Ya. Lagi orang lewat aja nggak tahu. Mas Pur mau kemana? Siapa itu? Kayak gitu. Karena udah sibuk. Ya. Nah itu makanya dijaga di saat kita punya waktu. Makanya dua nikmat kata Nabi.
nikmatani ma'bunun fihi makithirun as-sihatu wal farah. Dua nikmat yang terkadang manusia lalai, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat kosong. Nih saat ini nih kosong. Coba nanti Pak Haji Nur. Wow, udah repot dah. Mana Pak Haji? Nggak tahu deh. Udah repot deh beliau ya. Kenapa? Udah sukses. Makanya sempatkan. Ayo, jangan jadi orang yang pesimis. Jangan jadi orang yang gampang. Wah, lah ini. Jangan, udah jalan ngikuti arus air. Ya, yang penting ada waktu, kesempatan sholat. Udah. Kita kok kayak buntu, udah sholat semua udah dikerjakan. Qobliyah, ba'diyah. Apalagi ya Allah kayak sholat mutlak. Sholat karena Allah. Jadi sholat itu tidak ada putus. Bahkan ada orang yang di saat ada masalah sholat, ada keinginan sholat, bahkan sholat semua yang sudah dikerjakan, apalagi seperti contoh sholat subuh, ya sholat subuh, setelah sholat subuh kita nggak boleh sholat, ya nggak ada ba'diyah, tapi karena orang itu senang sholat, maka diperbolehkan namanya sholat mutlak, ya itu sama seperti asar pun begitu, ya jadi usahakan apa-apa, jangan gampang lah jadi orang, ya. Kita apa sih? Coba perhatikan orang-orang itu. Paling makan, istirahat, makan lagi. Besok setiap hari begitu. Ngumpulin lagi buat anak, buat jajan. Itu doang. Paling itu doang setiap hari. Tapi kalau kita merasa buntu, ibadah kita jauh, ya udah. Nyari duit ibaratnya 100 kayak sempit banget. Sulit banget karena iman. Tapi kalau kita jaga perintah Allah, apapun kondisi keadaan terus, kita lagi walaupun belum makan sekalipun ingat ya Allah, ingat Allah, pasti kebuka di situ. Ya, kita ini lagi dikuras, lagi dibersihkan. Kita tahu kesalahan kita. Maka saat kita dikasih sama Allah kondisi keadaan yang sulit, mungkin ekonomi sulit, ya, itu jangan gampang resah. Ya pengen nyenengin keluarga, itu doang kan? Tapi makanya di saat kita seperti ini sedang kita mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, terus gencet, pepet. Jangan ada lelah terus, ya. Ibarat orang balapan sampai finish. Finish kita apa? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Itu finish kita. Apa kita nggak dikabulkan hajat kita di dunia atau di akhirat? Pasti dikabul. Kita belum sempat metik nih. Di dunia saat ini belum sempat metik, maka di akhirat pasti memetik. Nggak ada yang sia-sia. Capeknya kita saat ini nih, nanti disuruh kita bahagia. Oh ini amalan selama ini yang saya jalani, dan pasti. Maka jaga hati kita. Jangan sampai niat kita hadir karena manusia, sayang. Niatkan karena Allah, niatkan untuk apa? Menjalani perintah Allah, perintah Rasulullah itu. Kalau kita kuat, ya, iman kita kuat, keyakinan kuat, itu karena dipupuk dengan kita mendekat kepada Allah. Dan kita mendekat, dipupuk terus, itu menjadikan kita kuat. Tapi kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah, rapuh. Pasti rapuh. Kalau minum, makan itu hanya kekuatan jasmani. Jasmani aja perlu dilatih. Perlu nggak dilatih jasmani? Perlu, kita lari pagi. Kalau nggak ya kita obesitas. Walaupun kita makannya banyak, kan aturan makan banyak kuat. Ternyata makan banyak nggak kuat. Karena obesitas berat, buat lari aja berat. Tapi kalau kita dilatih pagi-pagi, ya, olahraga, angkat beban, ya, intinya olahraga pasti menjadi kuat. Sama seperti rohani, kita dilatih nih jam sekian, ya, jam sekian, jam waktunya enak-enak tidur, kita apa, munajat, enak-enak tidur, kita mohon sama Allah. Ini perjuangan, jangan dianggap sia-sia. Siapapun yang punya hajat semuanya pasti, ya, Kang Hadi punya hajat apa pasti nyalur ke anaknya, entah Mas Rizky, ya, anak-anak yang lain pasti. Cuma kita nggak istiqomah, ya, nggak istiqomah itu. Di saat kita diorok-orok sedikit jatuh, ya, diorok, tahu diorok-orok apa? Diorok-orok bahasa Indonesianya, digoyang sedikit jatuh. Apa sih?
Ayolah semangat mulai sekarang ya.